Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Kresia. Saya Dea Syafia Misha. Kami dari SMA Negeri 1 Palembang akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis kadar klorin pada beras ketan secara argentometrimor dan upaya penurunannya dengan daun ketapang atau Terminalia catapa L. Beras ketan atau Oryza sativa L. glutinosa adalah sejenis beras yang biasa dibudidayakan di Thailand, Kamboja, Laos, Indonesia, dan beberapa negara Asia lainnya. Menurut Malik Adil Nawas tahun 2018. Akhir-akhir ini, banyak bahan kimia yang digunakan sebagai campuran pada bahan makanan. Salah satunya adalah klorin yang digunakan sebagai campuran pada beras ketan. Menurut Darnyadi dalam Wongkar 2014, klorin merupakan bahan kimia yang pada umumnya digunakan untuk pembunuh kuman. Zat klorin akan bereaksi dengan air, membentuk asam hipoklorus yang diketahui dapat merusak sel-sel dalam tubuh. Dan untuk penurunannya akan digunakan daun ketapang. Menurut Purwani dan Rizky Tafani 2013, daun ketapang dipercaya memiliki senyawa obat seperti flavonoid, alkaloid, triterpenoid atau steroid, resin, tanin, dan juga saponin. Biasanya daun ketapang digunakan untuk menurunkan kadar klorin pada air PDAM atau air pada akuarium ikan cupang yang mengandung klorin. Titrasi argentometri adalah titrasi yang menggunakan perak nitrat sebagai titrannya, yang dimana akan berbentuk garam perak yang sukar larut. Metode ini dipilih karena senyawa yang akan dianalisis merupakan golongan halogenida yang memerlukan endapan sebagai hasil akhir dari titrasi. Untuk mengetahui apakah beras tersebut mengandung klorin atau tidak, disiapkan 10 gram beras yang telah dihaluskan dan juga 50 ml Aquades. Kemudian kedua bahan tersebut dicampurkan, lalu disaring dan diambil filtratnya. Di setiap tabung reaksi, dimasukkan 5 ml filtrat setiap beras dan juga dicampurkan dengan beberapa tetes kalium kromat dan AgNO3 dengan konsentrasi 0,01 mol. Kemudian, jika hasil sampel beras tersebut positif mengandung klorin, maka akan terbentuk endapan berwarna merah bata. Dan jika negatif mengandung klorin, maka akan berbentuk larutan berwarna kuning. Kemudian, di setiap tabung reaksi yang baru, dimasukkan 5 ml filtrat setiap sampel beras lagi, yang kemudian diteteskan dengan beberapa tetes kalium iodida 10% dan amilum 1%. Kemudian, jika positif mengandung klorin, maka akan terbentuk larutan berwarna biru, dan juga jika hasilnya negatif, maka akan terbentuk larutan berwarna putih. Jika dari kedua percobaan tersebut, dihasilkan sampel beras tersebut positif, maka beras tersebut positif mengandung klorin. Untuk mengukur banyaknya kadar klorin pada beras ketan, pertama-tama siapkan 20 gram beras ketan yang sudah dihaluskan, lalu larutkan dengan Aquades 100 ml. Setelah dilarutkan, saring menggunakan kertas saring, lalu ambil filtratnya dan teteskan kalium kromat 5% sebanyak 3 tetes. Setelah diteteskan, titrasi menggunakan larutan AgNO3 sampai larutan berwarna merah bata. Setelah itu, catat volume titer AgNO3. Lalu untuk pembuatan ekstrak daun ketapang, yang pertama masukkan air ke dalam panci lalu panaskan hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan daun ketapang ke dalam panci dan rebus hingga warnanya menjadi keruh. Kemudian, jika air sudah berubah menjadi keruh, masukkan ke dalam gelas beaker dan siapkan sampel beras dan filtratnya. Kemudian teteskan beberapa tetes ekstrak daun ketapang ke dalam filtrat beras sehingga dapat menurunkan kadar klorin. Catat berapa banyak penurunan kadar klorin pada beras ketan. Dan untuk perhitungan kuantitatif kadar pada beras yang positif mengandung klorin, pertama-tama untuk menghitung mili ekuivalen OCl-min, yaitu volume AgNO3 dikali normalitas AgNO3. Setelah itu, jika sudah mendapatkan hasil dari mili ekuivalen OCl-min, lalu banyak kadarnya akan dihitung dengan cara BMNOCl yaitu 74,42 dikali mili ekuivalen OCl-min. Dan tabel berikut adalah hasil dari perhitungan dari sampel B dan I. Kemudian, diagram berikut ini menunjukkan banyaknya penurunan yang terjadi setelah diteteskan 20 tetes ekstrak daun ketapang. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian ini adalah pertama, 2 dari 10 sampel beras dari 4 pasar tradisional di Palembang positif mengandung klorin. Dan yang kedua, daun ketapang atau Terminalia catapa L berhasil untuk menurunkan kadar klorin pada beras ketan.